Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Baik, Bapak sekalian, para jamaah yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita bersyukur pada kesempatan pagi ini kita kembali akan membahas Kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita sudah masuk pada hadis berapa sekarang? 200. Oh, baru masjid ya. 273. Kemarin kita bahas tentang Aisyah yang melihat pemuda Habasyah sedang bermain di dalam masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangiku ketika aku sedang melihat orang-orang Habasyah tengah bermain di dalam masjid. Nah, sekarang kita lihat hadis 273. Wa anha ana walidatan sauda kana laha khiba'un fil masjid fa kanat ta'tini fatahaddatsu indi. Al haditsa muttafaqun alaih. Disebutkan darinya Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang budak perempuan, ada budak perempuan hitam, mempunyai tenda di dalam masjid. Ia sering datang kepadaku dan bercakap-cakap kepadaku. Al-hadis muttafaqun alaih. Jadi ada seorang budak wanita mempunyai apa? Tenda di dalam masjid. Ia sering datang kepadaku dan bercakap-cakap kepadaku. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, boleh bagi wanita tinggal di masjid dan tidur di dalamnya. Boleh wanita tinggal di masjid dan tidur di dalamnya. Dengan catatan tidak banyak menggoda dan mengundang syahwat. Kalau zaman ini untuk wanita tinggal di masjid lebih rawan, dikarenakan beda dengan di masa silam. Banyak kejahatan-kejahatan pada perempuan dan seterusnya. Jadi yang jelas masih boleh, namun selama aman dari godaan dan tidak ada yang mengganggu ketika itu. Kemudian hadis ini juga jadi dalil boleh memasang tenda di dalam masjid. Boleh memasang tenda di dalam masjid.
Ya boleh masang tenda di dalam masjid. Nah, kalau sekarang bagaimana coba? Perlu apa mboten? Enggak perlu. Nah, kalau sini masih ceritanya masih membahas tentang hal itu. Terus faedah yang berikutnya lagi, sebagian ulama berdalil bolehnya wanita haid masuk masjid. Bolehnya wanita haid masuk masjid. Karena wanita tadi tidak disuruh keluar-keluar. Dia pasang tenda dalam masjid, terus tidak disebut, oh nanti kalau kamu haid kamu keluar dari masjid ya. Tidak ada cerita seperti ini. Namun sebagian ulama kurang menyetujui. Namun yang jelas masih ada syariat semacam itu. Artinya masih bisa dipahami seperti tadi. Ya, kaitannya dengan wanita haid. Nah, ini berapa hukum yang biasanya belum dipahami ibu-ibu. Hukum terkait wanita haid. Ini beberapa yang masih boleh. Satu, masuk masjid. Selama tidak mengotori masjid. Dua, membaca Al-Quran. Selama tidak menyentuh langsung. Selama tidak menyentuh mushaf langsung. Nanti bisa cari solusi pakai sarung tangan atau pakai Al-Quran terjemahan. Ya, pakai Al-Quran terjemahan. Nah, biasanya juga pada ibu-ibu itu ada beberapa hal yang salah dipahami. Kalau punya rambut rontok ketika haid, nanti dibawa lagi saat mandi besarnya untuk dicuci. Ada atau masyarakat kayak gitu masih percaya itu ibu-ibu? Enggak perlu. Yang rontok ya sudah rontok. Enggak perlu sampai dimandikan lagi secara khusus. Nah, dua hal ini yang biasanya sering ditanyakan, masuk masjid masih boleh enggak untuk wanita haid? Jawabannya masih boleh. Di antara dalilnya itu ini. Kemudian baca Al-Quran, tidak ada dalil khusus yang melarang baca Al-Quran untuk wanita haid. Kalau untuk yang junub dilarang baca Al-Quran. Karena dia masih bisa setelah junub tadi segera mandi. Kenapa sampai kita repot-repot bahas dia bisa baca Al-Quran ataukah tidak gitu. Karena setelah itu dia mandi bisa. Sedangkan kalau wanita haid butuh waktu sampai dia suci 6 hari, 7 hari, butuh waktu lebih panjang. Sehingga diperlakukan berbeda. Yang junub sendiri, wanita haid sendiri. Nah, terus berikutnya lagi hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-buzzaku fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Meludah dalam masjid adalah sebuah kesalahan. Maka menebus atau kafarahnya, dendanya adalah dengan menimbunnya atau menutupnya dengan tanah. Menimbunnya atau menutupnya dengan tanah. Ini hukum meludah di dalam masjid. Faedah yang bisa kita ambil. 1. Diharamkan meludah di dalam masjid. Di sini disebut suatu kesalahan. Dikarenakan meludah itu menghinakan masjid. Kita saja kalau di lantai rumah kita ludah di lantai gitu. Kita hinakan lantai rumah sendiri enggak? Iya. Apalagi ini masjid. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Yang kedua, meludah di masjid termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan. Kalau tadi itu dikatakan dia ludah, terus tadi dia meludah, terus dia tutupi dengan tanah. Iya, kalau dulu bisa. Namun bukan berarti meludahnya boleh. Kalau ada ludah, ambil tanah kemudian tutup. Dulu masjid itu dipakai ketika belum ada keramik dan yang lainnya. Maka masih ada tanah, ketika itu tanah bisa nutup tadi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, yang ketiga, kebersihan masjid mesti dijaga. Kebersihan masjid itu mesti dijaga. Bahkan sampai Nabi SAW pernah menyediakan atau pernah ada di masjid beliau tukang sapu masjid. Ketika tukang sapu ini meninggal dunia, Nabi SAW pertama tidak mengetahui ini meninggal atau tidak gitu. Kemudian Nabi SAW tanya, mana tukang sapu ini? Diberitahu kalau dia sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW tanya, di mana kuburnya? Lantas beliau cari kuburnya, kemudian lakukan sholat jenazah di kubur. Sholat jenazah di kubur. Sholat jenazah di kubur masih boleh, karena ketika itu tidak ada rukuk dan sujud. Namun yang jelas Nabi SAW masih perhatian kepada tukang bersih masjid. Dan ini menunjukkan kemuliaan orang yang bersih-bersih masjid. Nah, sekarang kita masuk memperindah masjid dan menghiasinya. Memperindah masjid dan menghiasinya. Disebutkan di sini wa anhu, hadis 275. Wa anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang-orang berlomba-lomba dengan kemegahan masjid. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang-orang berlomba-lomba dengan kemegahan masjid. Akhrajahul khamsa ila Tirmizi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali At-Tirmizi, dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Nah, kesimpulannya dari hadis ini, bermegah-megahan dengan masjid termasuk tanda-tanda kiamat. Bermegah-megahan dengan masjid termasuk tanda-tanda kiamat. Terus faedah yang berikutnya, apa yang dimaksud bermegah-megahan dengan masjid?
yaitu masjidnya dikatakan paling tinggi, paling luas, paling bagus, untuk sekadar orang-orang puji. Ya, untuk sekadar orang-orang itu puji. Bukan maksudnya untuk dimakmurkan. Dimakmurkan berarti apa? Kalau dimakmurkan? Dimakmurkan bagi maksudnya apa? Didirikan jamaah di dalam, ada majelis taklim, berzikir. Perlu dicat baru nggak? Oh, perlu juga, biar kelihatan bersih. Ini aja gambar juga mempengaruhi. Oh, ini gambar ini untuk shooting, Pak. Ragur pajang. Coba nanti lihat, walam yaksha illallah. Nanti lihat cara makmurkan masjid, surat At-Taubah ayat 18. At-Taubah ayat 18. Nah, cara memakmurkan masjid. 1. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya masjid-masjid itu dimakmurkan, masjid-masjid Allah dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali pada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti 1, beriman. Beriman kepada Allah dan hari akhir. 2, mendirikan sholat. 3, menunaikan zakat. 4, takut kepada Allah. Mereka ini orang-orang yang dapat petunjuk. Ya, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat apa? Berjamaah. Kemudian menunaikan zakat. Lalu takut kepada Allah. Nah, ini semua, ini iman misalnya. Ini iman. Ini dengan ilmu didapat. Mendirikan sholat, kesadarannya juga dimunculkan juga dengan apa? Ilmu.
Orang ngaji ora paham sholat. Zakat bisa paham hukum-hukum zakat, ilmu lagi. Terus bisa makin takut pada Allah, ilmu lagi. Berarti semua ujung-ujungnya nanti makin makmur dengan majelis ilmu. Buat pengaosan, buat pengajian di masjid masing-masing. Bukan hanya dipikir untuk ngecat, boten. Jamaah nggak ada, yang anak-anak nggak ada TPA, yang remaja nggak ada pengajian, yang ibu-ibu juga nggak dididik, yang sepuh ya juga sama. Jadi penting kan ada pengajian di situ. Nah, itu cara memakmurkan masjid. Surat At-Taubah ayat 18. Terus faedah yang berikutnya lagi. Sini dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, berbangga-bangga dengan masjid termasuk israf. Israf itu berlebih-lebihan. Tak jelaskan israf dulu. Ingat ada dua istilah Ji. Pertama al-israfu. Israf ini berlebih-lebihan pada suatu yang boleh. Terus yang kedua at-tabdzir. Tabdzir. Bahasa kita itu nanti mubazir, ya toh? Ada istilah mubazir toh? Artinya apa biasanya? Apa mubazir? Boros. Kalau sini pengertian tabdzir, memanfaatkan harta untuk maksiat. Masjid dihiasi macam-macam. Sebenarnya sudah cukup, yang penting orang bisa sholat nyaman, ya toh. Nanti bisa jatuh dalam israf. Karena kan bukan untuk maksiat. Ya toh? Enggak untuk maksiat. Namun kalau ada harta dipakai untuk maksiat, nah ini langsung ini tabdzir ini. Kalau untuk tabdzir dari sisi penempatan, kalau israf dari sisi jumlah. Lihat bedanya ya. Israf ini dari sisi apa? Jumlah. Jumlahnya lebih. Iya toh? Jumlahnya lebih. Kalau tabdzir dari sisi penempatan. Penempatannya ke maksiat benar atau tidak? Tidak benar. Berarti penempatan yang tidak benar. Tidak pada tempatnya. Tes. Beli tas harga 50 juta. Masuk mana?
Isra apa tafsir? Tas, guru tas lho iki. Tas entuk dituku ora tas? Kalau israf itu masih boleh. Beli tas harga 50 juta, guru nganggo jalan loh. 50 juta, wah ada sampai miliar juga ada. Jam tangan tuh ada sampai 1 miliar loh itu. 2 miliar. Masuk mana coba? Tapi israf bisa antarkan pada riya. Orang-orang lihat, masya Allah, jame kui, rong M. Ini dikira saya ngomong ini nggak ada jam kayak begitu. Jamnya soko plastik pak. Soko plastik bagian tertentu itu dari keramik. Itu menjual keeksklusifan. Itu ada ciri-cirinya itu jamnya itu. Jadi 2M itu bawa di tangan loh itu. Coba kalau ada yang nyegat di jalan terus dicolong, langsung nangis. Dan itu untuk investasi biasanya. Belum pernah ngerti tak? Belum. Gak usah nanti stres begini itu. Tas tadi harga 50 juta masuk mana? Israf. Namun bisa lama-lama bisa ngantar pada ria, dipuji orang, sombong gitu kan. Namun asalnya israf dulu ini. Nanti kalau dia pakai maksiat, nah baru masuk tafsir. Kalau rokok masuk mana rokok? Jawab aja. Seendi. Yang mana kancane setan coba? Isra mau apa tafsir? Yang kedua, rokok masuk mana? Iya, masuk sini nih. Temannya setan nih, rokok di sini tuh. Ikhwanu syayatin. Iya tak? Jadi kalau rokok orang tanya masuk tafsir apa masuk israf? Wah itu tafsir itu. Kancane setan. Saudara-saudaranya setan, ikhwanu syayatin. Nah itu dicatat tuh bedanya itu coba. Men paham. Ada israf, ada tafsir. Berarti kalau masjid dihiasi-hiasi berlebihan namanya apa? Israf. Walaupun nanti israf bisa bawa ke kesombongan, ujub, riya. Tapi asalnya dia israf dulu. Berarti lebih jelek mana? Israf apa tafsir? Lebih jelek mana? Tafsir. Namun kalau dua-duanya digabungkan, dia sudah tafsir terus lebihnya banyak sekali. Pak, ini tafsir ini 1 rupiah saja untuk maksiat sudah masuk tafsir loh. Rokok sabatang berapa? Enggak, 1 batang saja. 1 batang berapa? Ya, 3 rokoknya. 1 batang? 1.000 rata-rata. 2.000. Ya. 2.000 rupiah, nggih. Duit sak lembar abu-abu tau berarti tau? 2.000 rupiah wis masukin ini loh. Kalau ini banyak. Ya, israf itu banyak. Menunjukkan jumlah. Kalau ini tempatnya aja. Dia salah taruh uang ini di mana? Walaupun cuma 1 rupiah. 1 rupiah nganggo maksiat. Berarti apa? Tabzir kamu. Ya, sudah untuk maksiat sudah. Tabzir, kancane setan. Apalagi banyak. Sak minggu itu biasanya habis berapa slop? Berapa yang biasa rokok? Satu hari berapa? 2 bungkus apa sak bungkus biasanya? Iya ngerokok gitu. Oh yang rokok. Berapa? Kok mesti jam jalan? Karena semua seuzon padamu. Polisi menahan bisa
Apalagi merokoknya di tanah suci lagi ya. Nah, kalau itu tertangkap. Itu wis double loh itu. Iya toh, Pak? Jaluk kancane meneh, Pak. Aduh. Indonesia. Udah ya, paham bedanya ya? Israf kapan, tafsir kapan? Kalau israf niku kaitannya kalian jumlah. Ya toh? Jumlahnya berlebih. Boleh. Kamu boleh makan nggak? Boleh makan. Namun kalau makannya sudah banyak sekali atau dia sajikan makan itu terlalu banyak, israf. Namun kalau untuk maksiat 1 rupiah saja sudah masuk tabzir. Cuma 1 rupiah. Gitu loh. Banyak-banyak istighfar. Siapa suruh ngaji makanya. Terus sekarang lanjut lagi hadis berikutnya di bawahnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bitasyyidi al-masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Abbas bersabda, aku tidak diperintahkan untuk tasyid. Tasyid itu meninggikan atau memanjangkan atau menghiasi masjid. Maka faedahnya berikutnya dari hadis ini, yang pertama, intinya tujuannya di sini bermegah-megahan sama dengan tadi. Yang faedah pertama, bermegah-megahan dan menghiasi masjid bukanlah tujuan utama. Jadi menghiasi masjidnya itu bukan tujuan utama masjid itu dibangun. Faedah yang kedua, menghiasi masjid tidak termasuk bentuk takarrub. Takarrub yaitu pendekatan diri kepada Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, membangun masjid barulah bermanfaat jika niatannya ikhlas. Jika niatannya ikhlas karena Allah. Itulah yang nanti akan dibalas dengan mendapatkan bangunan di surga, mendapatkan rumah di surga. Terus faedah yang berikutnya lagi, masih boleh memperluas masjid jika dibutuhkan. Masih boleh memperluas masjid jika dibutuhkan, asal tidak berlebih-lebihan. Ya, asalkan tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, Pak Muji. Kubahnya dengan emas. Bisa masuk israf. Kan karena bukan maksud inti.
Cuma orang tahu saja, oh masjidnya itu luar biasa mahalnya gitu. Jadi berbangga-banggaan kayak tadi. Ya itulah keadaan masjid-masjid saat ini kayak gitu. Untuk berbangga-bangga sih. Masjidnya ini yang paling bagus itu, orang banyak kunjungi itu. Ya. Mesti tujuan utama dulu kita capai. Ada lagi, ya. Kebetulan pas kita ngajian di masjid itu, lalu kita itu punya suatu barang. Kita punya barang, siapa yang mau beli itu termasuk. Nggak boleh, wis dibahas wingi lho. Siapa yang mau beli barang saya, promo atau walaupun bayar di luar, nggak boleh. Masang plakat aja di dalam masjid gitu, tempelan dalam masjid, dijual, HP murah, HP second murah, nggak boleh. Ya, kemarin apa? Boleh didoakan jelek. Doanya apa? Mudah-mudahan kamu tidak mendapatkan keberuntungan. Artinya apa? Mudah-mudahan bangkrut kamu. Malah disuruh doakan jelek. Terus ada lagi. Ya. Yang ini tentang mendirikan tenda, kategori tenda itu hanya untuk tidur sementara atau memang itu tinggal seorang wanita ataupun perempuan. Yang saya tanyakan itu. Wallahu alam, itu tenda, kenapa dia pakai tenda? Karena biar tidak campur dengan laki-laki. Berarti ya memang tertutup. Sekarang kan sudah ada tempat perempuan, sehingga itu nggak perlu dibahas. Kemudian yang kedua, andai kata niat kita dalam mempercantik masjid ataupun memperindah, bahkan memberikan wangi-wangian, itu bukan hanya niat kita itu bukan untuk berlebih-lebihan atau menunjukkan sesuatu kesombongan, namun niat kita satu untuk Allah dan kedua untuk menjaga jamaah itu tenang situ dan boleh. Boleh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketenangan saja boleh. Namun kalau menghiasi-hiasi berlebihan tidak boleh. Tadi emas, kaligrafi terlalu ganggu begitu. Kalau polos saja kan aman-aman saja. Orang kan nggak terganggu banyak. Apa perlu dikasih kaligrafi apa biasanya Asmaul Husna begitu. Terlalu ganggu orang. Walaupun niatmu baik, bukan pada tempatnya di situ. Ada lagi. Mbak Rois, buat tanya tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau halaman berarti wis di luar, nggak masalah. Yang di dalam yang masalah. Serambi masih nggak boleh. Pokoknya yang jenengan anggap masjid itu nggak boleh. Ini lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Cukup? Bu tanya tak Pak Parjo, tumben nggak nanya? Apa? Tentang memperhias masjid sebagainya. Kemudian yang kedua maksud tenda yang ada di dalam. Terus nggak ada lagi? Ada. Apa? Sekarang misalkan banyak majelis tabligh itu kemudian membawa tempat itu seperti keranda untuk tidur itu bagaimana? Nggak perlu. Kan pihak masjid boleh larang. DKM takmir kan boleh larang. Oh, nggak boleh, jelas nggak boleh. Kok masjid saat tulis dilarang rokok. Ya di dalam, di luar boleh. Kalimatnya kan masih rancu ya toh. Dilarang merokok. Ya berarti cuma di dalam toh. Kalau di luar gitu nggak masalah, di halaman gitu. Sekarang gini saya tanyakan, misalkan kita memberikan sesuatu ornamen di dalam masjid, tapi ada tujuan seperti ini, gambar ini kan termasuk, ini kan salah satunya memuliakan tamu, itu tujuan utama. Ini salah satunya tujuannya untuk biar di kamera ada gambar. Biar saya tahu maknanya. Ini nggak ada memuliakan tamu di sini, nggak ada. Itu karena
kalender itu kan kursi itu memuliakan tamu itu. Ya terus. Yang kedua, seandainya saya memberikan hiasan bahkan mengecat, sebenarnya tujuan itu, tetapi di situ ada untuk lomba, salah atau tidak? Lomba misalkan ke masjidan tempat ibadah dari Kemenak gitu. Iya. Satu kecamatan lomba. Iya. Oh boleh saja. Boleh saja. Artinya saya tidak menyalahi aturan. Betul. Terus dapat hadiahnya dari mana? Oh itu nanti dari kabupaten. Yang jelas ada responsif yang baik itu. Iya. Dari kemakmuran jamaah itu sendiri. Bukan masalah. Harusnya nggak dipentingkan cuma masjidnya dihiasi. Bukan. Harusnya dari KUA itu nilai ini jamaahnya berapa, begitu. Memang kan. Jadi di situ tidak ada lemaganya bagaimana, tapi satu kebersihan. Jelas. Yang kedua jumlah jamaah. Kebersihan adalah sebagian daripada itu. Yang berikutnya adalah kemakmuran masjid, diantaranya bagaimana majelis taklimnya, bagaimana jamaahnya, bagaimana Sholat subuhnya berapa? sholat subuhnya bagaimana. Begitu. Alhamdulillah. Jangan-jangan pas penilaian aja baru sholat subuh ada. Dan cuma yang satu ya tapi paling nilai iqomah sendiri imam. Sudah? Terima kasih lah. Baik, itu saja karena jam 7 nanti ada kajian lagi. Kita cukupkan majelis ini dan nanti setelah ini monggo untuk sarapan pagi rumian ji. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa sholat isyraq al rakaat, yang wudunya batal bisa wudu lagi terus masuk masjid.